Jadi kalau ditanya ke saya apa dasarnya presiden harus mundur, ya gampang jawabnya. Karena 110 juta orang menginginkan presiden untuk tetap gitu, melanjutkan. Berarti sisanya 270 kurang 110, misalnya 160 juta, sebaliknya mesti jawabannya kan, wah lebih baik mundur gitu kan. Jadi gampang. Kita pakai big datanya dia aja kan. Gitu kira-kira. Iya, okay. Jawaban akademisnya. Ya. Sendiri, hukum dibuat sedemikian rupa agar orang yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Yang punya kesalahan disembunyikan pakai pasal ini. Yang sudah punya kesalahan ada bukti ini, dibuang buktinya, dimunculkan ini. Sehingga kalau saya hakim, misalnya ketika saya menjadi hakim itu dulu begini, sering mengatakan begini, karena hukum itu bisa diindustrikan. Hukum itu bisa diolah sedemikian rupa, bisa menjadi industri hukum, bukan hukum industri. Maka kalau ada orang berperkara kepada saya, seketika itu juga saya bisa mengatakan, kalau Anda mau menang, saya tahu pasalnya, saya tahu undang-undangnya. Tapi kalau Anda mau salah, saya tahu juga pasalnya, saya tahu undang-undangnya untuk menyatakan Anda salah. Saya tahu pasalnya dan undang-undangnya untuk menyatakan Anda benar. Tinggal saya memilih. Nah, disitulah pilihan-pilihan itulah moral. Kalau cuma pinter dalam ilmu hukum tuh gampang kok. Siapa? Kesini, Pak, saya mau ini. Wah, bisa menang kamu. Ini pasalnya. Kalau saya bisa menangkan kamu, saya pakai undang-undang nomor sekian. Tapi kalau saya pakai undang-undang pasar modal, bebas kamu. Tapi kalau saya pakai undang-undang pencucian uang, masuk penjara kamu. Tinggal kamu mau bayar berapa dengan saya. Itu industri hukum. Setidaknya 20-30% dari dunia narasi yang ada. Dalam bagian ini hampir 95% cuma mengganti kata pelaku dengan terdakwa. Jadi amat sangat dahsyat secara intelektual hakim di negeri kita ini tidak mustahil yang lain begitu, karena kita nggak perhatikan saja. Ini kita perhatikan karena menyangkut hajat Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan yang memang menjadi bagian dari perjuangan kita agama online. Maka persoalan seriusnya kita harus mengerti dengan cepat dan tepat. Kecepatannya adalah di dalam menemukan intelektual secara narasi. Tuduhan kaitannya dengan unsur kesengajaan. Kalau pakai istilah kesengajaan, ada unsur sengaja. Tidak bisa didekati dengan kalimat kemungkinan. Tidak bisa. Itu logiknya di mana? Kalau sengaja kok kemungkinan. Yang benar kalau pakai istilah sengaja, maka didekati dengan kata dengan maksud. Itu pentingnya supaya kita mengerti di mana kategori plagiatnya yang membuat kita jadi meradang dalam pengertian kok jadi pidananya sampai 4 tahun dikukuhkan lagi. Karena dengan logika yang pertama tadi intelektual tidak mengena, jadi putusan ini by order gitu. Putusan ini pesanan. Tentu dari rejim yang berkuasa, mau dari siapa lagi? Belajar dari pengalaman yang dialami oleh Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, dan mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, Presiden Joko Widodo disarankan untuk segera mundur dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi setelah melihat 2 peristiwa di Sri Lanka dan Jepang, di mana Presiden Rajapaksa kabur melarikan diri karena rumah kediamannya digeruduk ratusan ribu massa yang menganggap Rajapaksa gagal menjalankan pemerintahan. Jokowi harus belajar dari nasib Abe dan Rajapaksa. Jokowi sering lempar kaos yang adalah tindakan tidak terpuji itu. Cara-cara lempar kaos itu bisa memancing amarah rakyat yang tidak suka.
kata Muslim Arbi kepada kantor berita politik RMOL Minggu 10 Juli. Shinzo Abe ditembak rakyatnya karena tidak suka, Raja Paksa kabur di demo rakyatnya karena marah, dan Raja Paksa pun kabur membunuhnya. Apalagi kata koordinator Indonesia Bersatu ini, kemampuan Jokowi yang hanya bisa menumpuk utang dan membuat negara bangkrut mengakibatkan hal fatal bagi negara. Lebih baik mundur daripada dikejar-kejar rakyat atau bisa bernasib seperti Abe, pungkas Muslim. Presiden Joko Widodo disarankan untuk segera berbenah agar tidak senasib seperti Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, yang digeruduk rumah kediamannya oleh ratusan ribu massa. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PRPHKI, Saiful Anam mengatakan, peristiwa di Sri Lanka harus menjadi perhatian serius bagi Jokowi. Kata dia, rakyat kalau sudah tidak tahan dengan keadaan akan melakukan seperti yang terjadi di Sri Lanka terhadap Presiden Jokowi. Tentu tidak diharapkan semua pihak, namun yang terjadi di Sri Lanka merupakan salah satu bentuk kekacauan yang disebabkan oleh adanya salah urusnya negara oleh penguasa di Sri Lanka, ujar Saiful kepada kantor berita politik RMOL Minggu 10 Juli. Sehingga, kata Saiful, kejadian di Sri Lanka tersebut harus menjadi warning bagi pemerintahan Jokowi, karena jika tidak, maka kejadian di Sri Lanka juga akan terjadi di Indonesia. Banyaknya utang Indonesia harus ada evaluasi bagi pemerintahan Jokowi, apalagi dengan mahalnya harga bahan pokok yang semakin menyulitkan rakyat, terangnya. Jangan sampai kejadian di Sri Lanka menjadi acuan publik dalam bertindak. Pemerintah harus segera berbenah jika tidak ingin kejadian di Sri Lanka terjadi di Indonesia, pungkas Saiful. Pemerintah diminta segera mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi inskonstitusional bersyarat. Desakan itu disampaikan Aliansi Buruh yang merencanakan akan menggelar aksi untuk mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan poster yang diterima redaksi, aksi yang bertajuk Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan digelar Senin 11 Juli. Aksi akan berlangsung di Gedung Juang, Menteng Raya, Jakarta Pusat mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah elemen buruh akan bergabung pada aksi itu, di antaranya Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia atau KPBI, dan elemen buruh lainnya.